Hai para petani budidaya ikan lele. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Dengan saya Heru Purnomo, petani budidaya lele. Salam satu patil. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan loncengnya. Pentingnya kalkulasi dan analisa ekonomi dalam budidaya ikan lele. Bersama dengan KLB, Komunitas Lele Becaan, Jember Selatan. Dalam rangka memberdayakan kembali potensi ekonomi lokal, maka diperlukan terobosan dalam memanfaatkan setiap kelebihan dan peluang untuk menciptakan kegiatan usaha. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membudidayakan ikan lele kolam terpal. Usaha ini dipandang sesuai untuk dikembangkan oleh masyarakat yang memiliki lahan sempit di daerah perkotaan ataupun pedesaan, karena dapat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lokasinya. KLB sebagai kelompok kemitraan para petani budidaya ikan lele dalam misi memberikan edukasi serta informasi, memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan usaha budidaya ikan lele para petani binaannya. Maka dengan ini dapat dihitung dalam contoh kasus budidaya ikan lele pembesaran. Syarat dan ketentuan sebagai berikut. A. Kolam terpal D3 full set 2 unit. Harga satuan Rp1.600.000. B. Ukuran bibit 10-11 bak sortir 3.000 ekor per kolam. Harga satuan Rp125 per ekor. C. Waktu budidaya pembesaran 3 bulan atau 4 kali dalam setahun. D. FCR, feed konversi rasio 1:1, yang artinya 1 kg pakan sama dengan 1 kg bobot ikan. E. Pemeliharaan berdasarkan SOP manajemen budidaya tim KLB. Maka kalkulasi perincian modal terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama biaya tetap atau investasi yang biasa disebut fixed cost. Secara sederhana, pengertian biaya tetap adalah pengeluaran yang akan tetap dibayar apapun kondisinya. Besaran nominal biaya tetap adalah sama, tidak peduli terjadi peningkatan atau penurunan penjualan. Pada tabel biaya tetap atau investasi terdiri dari kolam terpal, pompa air dan peralatan, dengan jumlahnya Rp4 juta. Kedua, biaya tidak tetap atau biaya operasional yang biasa disebut variable cost. Adalah pengeluaran dengan jumlah dinamis, mengikuti peningkatan dan penurunan penjualan atau kegiatan operasional lainnya. Dengan kata lain, pengertian biaya variabel adalah pengeluaran bisnis dengan nominal berubah-ubah sesuai proporsi produk yang diproduksi atau yang dijual. Pada tabel terdiri atas, bibit ikan lele, pakan, vitamin dan obat serta biaya listrik. Dengan jumlah Rp8.355.000. Maka modal awal dalam budidaya ikan lele adalah, biaya investasi dijumlah dengan biaya operasional, menjadi sebesar Rp12.355.000. Selanjutnya, kita dapat menghitung laba rugi dalam budidaya ikan lele, sebagai berikut. Pertama, hasil panen ikan lele sebanyak 600 kg dengan harga jual Rp17.500 per kilogram, mendapatkan hasil sebesar Rp10.500.000. Kemudian, pendapatan dari penjualan ikan lele dikurangi dengan biaya operasional, menjadi Rp2.145.000. Jumlah tersebut adalah laba atau keuntungan dari budidaya pembesaran ikan lele selama 1 siklus atau per 3 bulan. Maka, dalam setahun terdapat 4 kali siklus panen dengan jumlah laba atau keuntungan sebesar Rp8.580.000. Dari kedua tabel kalkulasi tadi, kita dapat menganalisa kelayakan budidaya ikan lele. Indikator yang digunakan untuk menganalisa kelayakan dalam usaha budidaya ikan lele adalah sebagai berikut. BEP, break-even point, adalah suatu keadaan di mana hasil usaha tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. BEP sering disebut sebagai titik impas. Analisa BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi, atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas. Artinya usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Suatu usaha dapat disebut layak ketika nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi. Selain itu, nilai BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku pada saat ini. BEP dibagi menjadi 2, yaitu BEP produksi dan BEP harga. Berdasarkan perhitungan BEP produksi, semua biaya operasional dapat ditutupi apabila terjual ikan lele minimal 477 kg.
Sedangkan perhitungan BEP harga, apabila harga lele mencapai Rp13.925 per kilogram, maka tidak mendapatkan keuntungan maupun juga kerugian, atau bisa disebut modal dasar harga setiap kilogram. 2. Revenue Cost Ratio atau RC Ratio. Revenue Cost Ratio ialah analisis yang digunakan untuk melihat pendapatan relatif suatu usaha selama 1 tahun pada biaya yang akan digunakan. Suatu usaha ini bisa dikatakan layak apabila RC lebih besar dari 1. Semakin tinggi nilainya untuk tingkat keuntungan usaha pun akan semakin tinggi. Perhitungan tersebut bermaksud, setiap penambahan biaya dengan besar Rp1.000, akan mendapatkan Rp1.030, sehingga usaha ini pun layak untuk dijalankan. 3. Payback periode atau balik modal investasi. Memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi yang sudah dikeluarkan untuk budidaya ikan lele dalam 1 tahun. Hasil analisa ini menggambarkan bahwa seluruh modal investasi usaha akan kembali dengan waktu 0,47 tahun, atau sekitar 5,5 sampai 6 bulan. Agar lebih mudah dihitung dalam 2 siklus panen. 4. Persentase laba atau keuntungan dalam setiap 1 siklus. Secara sederhana, laba usaha adalah keuntungan yang didapat dari budidaya ikan lele. Hal tersebut agar menjadi jelas bahwa sebuah usaha yang dijalankan mendapatkan laba keuntungan atau kerugian. Berarti pada perhitungan tersebut dalam setiap 1 siklus pembesaran budidaya ikan lele mendapatkan laba sebesar 26%. Hal ini adalah suatu yang bisa dianggap layak untuk dapat dilakukan dalam suatu usaha budidaya ikan lele. Demikianlah konten ini disampaikan agar dapat menjadi referensi bagi para petani dalam menjalankan usaha budidaya ikan lele. KLB, Komunitas Lele Becaan, Jember Selatan, merupakan media pendamping para petani budidaya ikan lele menuju kemandirian dan keberhasilan bersama. Apabila ada pertanyaan seputar budidaya ikan lele dan KLB, dapat menuliskan pada kolom komentar atau menghubungi KLB, yang informasinya ada pada kolom deskripsi di bawah. Salam satu patil.